sejauh ini 16 tahun ini main musik dan exhibition itu kami sudah tahu memetakan CD itu di mana aja, vinyl di mana aja. Jadi ketika label udah menawarkan ini kaset kalian mau untuk benefit yang diberikan, mungkin kita membantu dari selain promosi juga, ya mungkin kita juga membantu dalam organize ataupun untuk kayak membantu dalam segi promotor. Maksudnya ketika dari Tarung Records sudah memberikan benefitnya, nantinya akan ada royalti, mungkin nanti akan dicarikan gigs misalkan. Ya, sepanjang sejarah gue ngeband itu nggak pernah tuh yang kayak kita ngomongkan kaki aja terus nggak ngapa-ngapain. Pasti kita support juga, mau nggak mau, walaupun di depannya gini si band sama si label kan kita gini pasti ngumpul juga gue, gitu otomatis gitu. Yeah. Jadi kita lanjut dulu sampai azan, kita break sebentar. Selesai azan kita lanjut sesi tanya jawab, habis itu selesai karena Mas Eka juga ada acara lain. Nah, jadi kita break dulu azan. Kurang lebih sekitar 5 menit. Silakan. Kalau enggak nyampe berdiri enggak apa-apa. Oh iya. Maaf. Ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih untuk sharing tentang label ini, keren banget ya. Dan actually gue merasa teredukasi juga sih untuk sharing talk show saat ini. Untuk pertanyaannya kepada teman-teman label ya. Jadi gini, ini relate kepada konten kita sih sebenarnya. Jadi kita udah jalanin Loud and Roll ID itu dari tahun 2022. Dan mulai agak ada ide dari ini Pak hostnya dari Levoy, kenapa kita nggak coba bangkitin rilisan fisik nih dengan bikin satu segmen di channel kita itu Loud and Review kayak gitu. Dari Tarung juga udah pernah ngirim ya ke kita beberapa rilisan fisiknya, dan kita bikin satu video ya, bikin satu postingan dari setiap band dan kita putarkan juga, kita review lagu-lagu mereka. Dan kita upload seperti itu ya. Menurut teman-teman label sendiri, seberapa sih pengaruhnya dari vlogger-vlogger ini gitu ya untuk untuk postingan-postingan tentang review musik, kemudian juga review bandnya sendiri seperti itu di pasar Indonesia yang mungkin saat sekarang ini sesuai dengan talk show yang aku perhatikan dari awal sampai sebelum maghrib tadi, yang sedang deadstock ya Mas, ya yang dari deadstock yang lagi lesu ini ya gitu. Dan mungkin ada saran-saran gitu dari teman-teman label, bagaimana dari kita dari sisi vlogger dari kita gitu untuk bisa lebih meningkatkan exposure daripada postingan-postingan kita ini agar supaya bisa ya memang kita ngerunningnya di platform YouTube ya, YouTube. Oke. Siapa yang nggak tahu YouTube seperti itu ya. Tapi ya sekarang juga zaman sekarang banyak banget kompetitor juga yang vlog-vlog yang sama, walaupun tidak banyak ya, yang aku lihat nggak banyak gitu. Nah, menurut teman-teman label sendiri seberapa jauh vlog-vlog kami ini tentang review rilisan fisik dapat membantu untuk meningkatkan tadi ya performa penjualan daripada label sendiri, dan juga seberapa jauh pengaruhnya menurut kalian di era sekarang ini yang mungkin kita lihat sekarang ini mungkin sudah mulai agak bangkit ya, dan kebanyakan memang benar banyak kaset yang terjual tipe rilisan fisiknya, dan mungkin ada saran-saran dari teman label untuk bisa kita sebagai vlogger untuk meningkatkan exposure daripada spreading daripada rilisan fisik agar bangkit kembali, supaya mereka bisa menjadi kolektor kembali, supaya mereka bisa melek lagi bahwa apresiasi di musik itu sangat diharapkan dari teman-teman band, dari label, dan dari promotor dan sebagainya seperti itu. Dan terutama IO ya, IO juga butuh penjualan tiket seperti itu ya dari band-band yang akan perform. Seperti aja sih Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak dari perwakilan dari Loud and Roll. Kita kasih applause buat Loud and Roll yang udah banyak bantu label dan juga teman-teman band. Nah, jadi dampak terkait konten yang dibikin Loud and Roll
untuk nantinya ke band atau label terkait membantu penjualan atau enggak, membantu promo atau enggak gitu ya Mbak, kurang lebih seperti itu. Mungkin siapa dulu yang mau menjawab? Mas Yoga, Mas Fajar? Mas Fajar dulu? Ya kebetulan juga saya kemarin juga lihat di Tekmas Revo juga, terus saya lihat juga kontennya. Sebenarnya untuk dari label ataupun band kita itu kekurangan reviewer sebuah rilisan, yang itu sangat berarti banget, maksudnya sangat worth it banget sebuah rilisan itu direview, dijelaskan gimana musiknya, gimana penggarapannya, mulai dari segi produksi dan lain-lain. Kan bisa dari sebuah rilisan itu bisa banyak hal yang bisa dibicarakan, dari pengemasan, terus dari genre musik, ataupun mungkin gimmick-gimmick lainnya juga yang dari band itu sendiri. Mungkin misalkan ini band death metal, nah death metalnya seperti apa, apakah yang lebih gore stuff ataupun yang lebih political stuff atau apa, yang kan banyak banget. Nah dulu mungkin masih era fanzine ataupun era newsletter, ya itu banyak banget kan orang yang review, jadi banyak teman-teman yang review, bahkan mereka dengan kerelaan sendiri nge-review. Itu jadi kita itu dari label ataupun dari band itu senang banget ngirim ke mereka gitu, kita ada rilisan baru, kita pengen direview gitu. Nah itu sangat membantu banget, dan mungkin karena sekarang mainnya era digital ya, orang juga mulai lebih suka ke ranah-ranah YouTube ataupun media platform lainnya yang lebih digital. Saat ini jarang, kalau kita lihat mungkin malah jarang orang review sih. Beberapa media mungkin beberapa media di daerah juga masih ada yang review beberapa rilisan. Nah itu yang mungkin bisa jadi kalau dari Loud Control itu bisa jadi masukan. Jadi ada dan review juga yang sangat membantu. Kalau nggak salah Exhumation juga pernah direview Mas sama media luar ya, untuk beberapa albumnya. Aku pernah lihat gitu. Jadi itu sangat membantu. Jadi orang yang nggak tahu itu jadi tahu. Dari media juga mendapatkan exposure juga. Jadi bisa feedbacknya apa? Ketika media itu menautkan ke band, secara otomatis band akan terapresiasi dan akan repost ataupun memposting ulang. Jadi ya kemarin baca juga di whiteboard tentang masalah kayak media itu harus berjurnal lah, bagaimana media itu berjalan waktu era-era berapa ya, mungkin awal 2000-an ataupun itu. Jadi mereka itu dengan militannya mereka membuat sebuah fanzine ataupun newsletter, dan mereka mereview apa yang menurut mereka keren, menurut mereka ini layak untuk di review ataupun untuk disebarkan melalui medianya. Nah, ya mungkin sebagai mungkin dari teman-teman media ataupun teman-teman YouTuber ataupun teman-teman apapun lah jenis medianya, yang mungkin ada satu misal kayak sense yang membuat mereka, oh aku tertarik sama band ini, jadi aku kayaknya mungkin harus nyari rilisannya, nonton, aku review, terus aku mungkin kalau ada kesempatan karena saking menariknya aku interview. Nah feedbacknya sangat bagus untuk media dan untuk bandnya juga. Orang juga nanti akan nonton. Ya kalau misalkan berkaitan sama event organizer ataupun gigs organizer juga, ketika band ini tour ya juga pastinya akan ditunggu. Penasaran sih kayak apa sih kalau di reviewnya, kok kayaknya bener-bener bagus, bener-bener band ini sangar, band ini keren, band ini musikalitasnya bagus, band ini personanya juga bagus atau apa gitu. Nah pengen nonton jadi. Ya sama yang dilakukan kan Exhumation, Nocturnal. Jadi orang nunggu. Jadi pas betulan saya waktu pulang ke Malang, Nocturnal pas tour. Nah, rata-rata dari mereka itu kayak apa sih Nocturnal? Penasaran. Gak ada kayak basa-basi atau ngomong apa, cuman display musik, dan itu pun udah sangat buat orang yang nonton itu udah anjing sangat. Nah itu yang bisa kita ulik dari teman-teman media itu. Mungkin Mas juga menambahkan juga kalau soal urusan persona dan review.
Kalau yang jelas semua yang diobrolin, yang udah dipaparin Mas Fajar, yang jelas sudah menjawab lah Mbak ya, garis bawah besarnya. Memang jelas kerja jurnalistik itu jelas menjadi gerbong untuk saya sebagai yang main musik, ataupun saya sebagai promotor musik, ataupun saya sebagai tukang medianya sendiri, karena saya kebetulan berkecimpung dalam 3 bidang tersebut. Itu jelas menjadi gerbong baru, jelas dibutuhkan dan segala macam. Cuman kalau sekarang mungkin di tengah infrastruktur yang semakin mendukung ini, semakin banyak venue, kemudian semakin banyak lagi platform musik untuk mendengarkan, dan kita semua udah tahu paradigma orang mendengarkan musik itu udah berbeda lewat Spotify, iTunes, Deezer, banyak sekali dan segala macam itu. Ya disitulah peran media untuk mencoba mungkin bisa menggiring opini ataupun apa ya, untuk mengakomodir dan memberi alternatif lain untuk mendengarkan musik. Mungkin bisa yang biasa mendengar ABC mungkin bisa DF dan segala macam. Jelas sih perannya sangat vital dan signifikan dan relevan menurut saya sih. Mungkin singkatnya mungkin seperti itu sih. Ya. Sudah. Ya, Mas Randy, silakan. Artinya review ini harus mengarah ke positif ya, bukan review yang kita lihat di Metal Hammer yang katakan 6 dari 10 ratingnya, atau ya gitulah. Kalau itu saya menjawabnya subjektif ya, ini subjektif ya. Kalau saya lebih senang melihat seperti itu, band itu butuh dikritisi, jelas butuh itu. Dalam contoh sekarang, satu media yang saya sangat senang itu ada Mysticism, dia dari Chris Libet, itu dari Amerika Serikat. Dia sampai poinnya itu sangat detail, progresnya seperti apa, persona band seperti apa, atmosfer seperti apa, kemudian dari atmosfer dia di breakdown lagi menjadi subnya, ambience-nya seperti apa, artwork-nya seperti apa, liriknya seperti apa, semuanya dikritik di babat habis di situ. Saya senang dengan review seperti itu. Artinya ya itulah kerja musik publicist yang menurut saya benar, dan saya bisa menjadi satu kompas baru bagi saya untuk mendengarkan musik atau mencari rilisan fisik begitu. Preferensi baru menurut saya itu sih, itu sangat menjadi alternatif bagi saya seorang penikmat musik ataupun saya sebagai itu tadi pelaku musik. Saya butuh sih seperti itu, soalnya jurnalis bodrek seperti itu untuk mereview musik yang bagus dan segala macam itu menurut saya sih janganlah. Sedikit Pak Randi ada tambahan? Nggak, saya mau nanya terkait itu yang jurnalis bodrek tadi. Kan kalau misalkan sekarang itu kan banyak banget ya media online yang di ranah musik, Mas Yoga, Mas Fajar. Tapi kalau misalkan saya baca sendiri, lebih banyak untuk menggunakan kata-kata yang bombastis. Tidak ubahnya seperti ketika, karena mungkin yang ditargetkan traffic atau apa saya nggak tahu ya. Jadi kayak terkadang yang saya baca itu kayak, kok aku nggak mendapatkan informasi seperti yang relate dengan judul yang diberikan gitu-gitu dan sejenisnya. Nah itu kira-kira malah berdampaknya seperti apa kira-kira? Kalau dari sisi band, malah memang secara kontennya masih muatannya positif. Saya nggak bisa ngasih judulnya, saya lupa contohnya, tapi kalau saya baca ini judulnya kayaknya terlalu berlebihan ya. Jadi kayak berita-berita portal online pada umumnya yang mengglorifikasi clickbait dan sejenisnya gitu. Mas juga Mas Fajar mungkin sudah cukup paham dengan term-term seperti itu ya. Cuman secara kontennya positif, tapi ketika dibaca itu kayak kok gak nyambung ini judul sama kontennya seperti apa. Ini bandnya bakalan bangga atau malah tambah aduh izin aku direview sama label ini gitu. Gimana kira-kira? Pernah mengalami hal seperti itu nggak, Mas Yo? Mas Fajar Mau sama dulu nggak Pak sekalian? Mumpung sampean yang tadi kalau bahas masalah ini kalau dalam jurnalistik. konteks exhumation banyak ya saya menemukan review entah dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia yang mungkin diksinya itu terlalu obscure atau terlalu jelimet, orang paham harus cari dulu mungkin di kamus Mataraman ataupun kamus KBBI, Kemendikbud dan kamus KBBI yang lain kan. Kamus KBBI banyak sekali kan, banyak kayak gitu. Kalau saya sebagai band saya senang karena saya merasa band ini ternyata pusing juga ya, reviewer ini ternyata pusing juga mencoba mengejawantahkan kami, karena musik menurut saya harus menjadi misteri seperti itu. Masalahnya adalah apakah kerja jurnalistik beliau-beliau ini apakah sudah memenuhi 5W1H itu aja kalau menurut saya. Kalau Pak menggunakan diksi apapun kami nggak masalah. Pakai clickbait semuanya
Exhumation menulis album yang ternyata itu mengorbankan bayi atau apa, saya nggak masalah seperti itu. Saya jelas merasa diuntungkan dengan seperti itu. Saya jelas merasa diuntungkan, otomatis kan traffic semuanya ke keuntungan bagi si pemilik medianya ya. Perkara tafsir dan yang lain kan itu terserah pendengar. Seperti itu. Itu aja sih. Jadi nggak pernah ngerasa kayak aduh geli atau apa gitu. Nggak merasa. Siap. Mas Fajar pernah salah satu rilisan Tarung atau rilisannya Neurosix? Ya kalau dari segi band juga pernah mengalami hal kayak gitu ya. Tapi kalau untuk judul bombastis, silakan monggo. Silakan mereka membuat judul yang sebombastis apapun, asal relate dengan judulnya. Kadang yang sering nemuin malah lebih kering gitu kan ya. Ternyata wah, mendapat review ataupun dari band saya sendiri, dari Neurosix ataupun dari rilisan Tarung di review, terus saya baca ya kayak tablet itu apa kayak entertainment banget. Terus setelah dibaca kayak kayak gak nafsu buat terusin gitu, kayak apanya yang mana, apa yang itu, jadi kayak geli sendiri. Terus kayak apa ya, kayak ini cuma main tikbetan doang sih, sebenarnya judulnya juga nggak isinya juga nggak berpengaruh. Tapi sebenarnya ya bandnya pun juga dilulukan, misalnya di review positif sekali. Malah nggak bangga kalau saya sebagai band malah nggak bangga. Kalau misalkan dilulukan dan memang saya merasa kayak kerja saya itu bagus, ataupun memang saya effortnya benar-benar habis-habisan dan saya mendapat apresiasi bagus, saya puas. Tapi saya lebih puas ketika dikritik, misalkan ada beberapa segi miss yang mungkin kita udah bobolan bikin materi atau bikin semuanya pengkonsepan dan lain-lainnya. Terus ada beberapa poin yang mereka bisa membidik, menangkap dengan jeli, dan saya dikritik habis-habisan. Saya senang, karena jadi saya lebih kayak saya missing poinnya di sini. Jadi saya harus menutupnya di sini. Jadi itu lebih lebih honest review, review yang jujur, review yang benar-benar yang meskipun nyelekit pun senyelekit cuma sampai kamu jancuk ya. Meskipun kita tapi ya kita mengakui bahwa ini benar. Mereka benar. Menarik. Ada lagi mungkin yang lain teman-teman ada yang bertanya? Adit, yes. Ini jurnalis dari Sothos Entertainment. Perkenalkan, saya Adit, mewakili Sothos, dan saya mau bertanya dan minta pendapat mengenai distribusi label. Kebetulan saya juga punya label walaupun cuma satu rilisan ya, karena itu juga merilis band saya sendiri. Karena waktu album pertama kita sudah mencoba menawarkan ke beberapa label tapi tidak ada respon, ya kita akhirnya bikin sendiri. Kemarin naga suara kayaknya. Suara naga. Nah itu ada sih yang mau saya tanyakan, kalau mendistribusikan ke tempat tertentu tuh biasanya kan kalau label indie ya, karena kepercayaan udah kenal nih sama temen. Ini nitip jual ya maksudnya? Misalnya nitip jual, tapi perlu nggak sih dari segi legalitas kita tetap harus ada hitam di atas putih dan harus ada laporannya mungkin tiap bulan, ada walaupun lagu apa nggak lagu harus dilaporkan ke kita. Dan pernah nggak punya pengalaman apakah ada yang kita udah naruh di tempat mana gitu tapi terus lost contact, terus ya stok kita ya beberapa hilang di tempat lain gitu. Itu aja sih mungkin yang saya tanyakan. Ya mungkin dari Mas Fajar dulu selaku label. Oh iya, mikrofonnya. Dari beberapa yang diutarakan Mas Adit itu sebenarnya juga pernah kita alami, untuk kayak nggak perlu hitam atas putih sih, ya tergantung juga sih sebenarnya, tergantung dari kesepakatan kita sama distributor juga. Kalau memang perlu ya udah, tapi biasanya kita minta setiap tanggal berapa untuk laku nggak laku harus ada laporan, ada reportnya. Jadi kalaupun distributor nggak ngabarin, kita tanya ada yang keluar nggak bulan ini. Kalau ada ya berarti itu kalau ada ya udah transfer ataupun kita ke sana. Nah kalau yang masalah kayak
tiba-tiba lost contact gitu ataupun tiba-tiba menghilang ya, itu sih beberapa kali terjadi juga sih ya. Jadi kayak ya mungkin masih mencoba untuk menghubungi, untuk mencari kontaknya juga, mungkin gimana apa untuk mencari pertanggungjawabannya. Ya mungkin langkah terakhir ya ikhlaskan saja sih. Oh iya, itu dulu pernah tuh di Malang ya, yang Red Cross distro. Iya. Jadi kita nitip barang di situ, terus biasanya per tanggal 10 dikabarin, terus tiba-tiba sekian kali tanggal 10 nggak ada kabar, kita samperin ke tokonya tutup, terus orangnya hilang. Ternyata parahnya orangnya dapat kerja di Papua. Iya. Tapi ya dia dapat kerja di Papua, dia lupa ngabarin. Iya. Terus apa berurusan sama orang tuanya kalau nggak salah. Iya, jadi orang tuanya akhirnya karena dia nggak tahu musiknya apa, bandnya apa aja, terus dia ngasih satu kotak kaset. Ya udah mas, ini diklaim aja kasetnya sampean, diserahkan di bawah sebagai bentuk penggantian dari titipan yang kemarin sama anaknya gitu. Ya udah. Ya itu apa tantangan kalau jalanin label ya kayak gitu sih sebenarnya. Memang nggak bisa apa ya, karena awalnya pertemanan, jadi kayak kalau memang kita prinsipnya udah bisnis dan memang yang benar-benar itu ya udah ada klausul kayak apa, kita malas legalnya ya udah mereka harus benar-benar tagih. Kalau karena cuman modal pertemanan, aku nitip dong, terus tiba-tiba ngilang atau tiba-tiba kerja Papua itu ya itu harus ikhlaskan saja. Kalau Mas Yoga Exhumation sendiri lebih pernah titip jual juga atau selalu beli putus Mas Yoga biasanya untuk rilisan? Karena kan lebih dari sisi band ya. Kalau dari kapasitas saya untuk utamanya mitigasi hal-hal yang nggak diinginkan terjadi ya, kayak semacam barang dibawa pergi dan segala macam, saya normalnya 70% pasti ada hitam di atas putih, kalau nggak ada bukti tertentu di dalam email. Dan kebetulan kalau di Indonesia karena kami handle sendiri dan jumlahnya itu relatif terbatas, tidak mencapai ribuan, karena yang ribuan itu biasanya diambil, yang makro itu biasanya diambil band. Diambil label. Ya udah, saya biasanya di sini ya rata-rata yang mikronya aja, yang mikronya aja. Tapi ketika contoh semuanya kemarin pas kami tur ke Eropa kemarin, saya beberapa titip ke semuanya, saya nambah titip ke Invictus Production di Irlandia ataupun ke Extreme Rotten di Denmark dan segala macam, itu pasti ada hitam di atas putih. Nah, kalau saya semuanya pengennya berjalan profesional meskipun ini pertemanan juga community base atau apapun itu. Karena kami ingin memitigasi hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Terlepas di situ punya rasa tenggang rasa yang gede atau apa, tapi menurut saya ya karena kami bangun ini jujur juga, kami pengennya juga kerjanya jujur, outputnya juga jujur begitu. Apalagi posisinya kan jauh ya, Denmark sama Ireland. Ya seperti itu. Tapi ketika kami kerjasama dengan luar dan itu di luar jangkauan atau di luar radarnya label, kami selalu nge-CC label. Oh oke. Dari pihak label biasanya udah lari juga karena mereka udah punya distributor resmi. Contoh tadi ke PHD, ke plastik ataupun dan segala macam, biasanya udah ada pencatatannya juga. Oh barangnya di sini, oh barangnya di situ. Jadi kami merasa aman ketika barang itu kalau semuanya di luar, jauh di luar radar kami, label itu selalu kami libatin. Kalau di sini kebetulan semua aman karena mikro kan. Aman. Bisa diceknya bisa lebih gampang. Ya, dan rata-rata memang kerabat dekat rata-rata, dan nggak semuanya saya kasih akses untuk membeli wholesale. Kalau rilisan fisik nggak semuanya kami kasih wholesale, jadi wholesale biasanya kami lempar ke label. Kalau rilisan fisik, kalau merchandise biasanya kami nggak apa-apa. Masih bisa. Titik distribusi mana Mas yang belum bisa ditembus Exhumation saat ini, baik di internasional? Kalau di internasional syukur semuanya udah aman lah ya sama label ya. Udah mimpi jadi nyata lah dari album 2, album 1. Tapi kalau yang lokal sih sampai sekarang saya masih berusaha untuk ini sih, kayak di luar Pulau Jawa sih pasti Mas. Oh masih belum. Sumatera aman, Sumatera karena ada Black Dust Records. Betul. Saya penasaran dengan Kalimantan, tapi yang bukan perbatasan. Di Kalimantan perbatasan kami ada teman-teman juga dari Sintang dan segala macam. Tapi kami pengennya ke Sulawesi begitu. Pengen sih penasaran seperti apa di sana. Sejauh ini sih masih merchandise dan masih bisa dihitung dengan tangan untuk pembelian rilisan fisik.
dan mengagetkannya vinyl semua rata-rata. Oh. Nah, untuk di album ini justru sangat mengagetkan kalau saya melihat dari kita ngomongin statistik. Di album keempat ini justru vinyl semua yang keluar. Mayoritas vinyl yang keluar. Saya sempat shock sama vokalis ketika CD-nya malah agak seret. CD malah agak seret, tapi vinyl semuanya lepas. Saya nggak tahu kenapa. Di Indonesia ya Mas ya? Di Indonesia. Mayoritas Ketika vinyl. kami bawa sini langsung itu. Total berapa Mas kalau boleh tahu? Yang vinyl yang laku di Indonesia aja? Aduh, yang bawa catatan vokalis ya. Oh, sampai karena ratusan dia aja? karena dia yang lebih. Karena yang lolosin Cukai. cukai custom kan vokalis kan. Iya. Dia kerja di Just Attitude. Nah, Jadi yang melewati ini saya nggak ada akses. Malah ketika saya ada akses pasti ada urusan dengan alma mater saya sebagai jurnalis kan. iya. Jadi takutnya malah justru nanti di track di Kebawa situ. ke sana. Takutnya malah Jadi ibasnya jelek. Nah, Jadi betul. vokalis saya semuanya. Panjang. Ya rilisan fisik awal masuk itu ya itu. Pokoknya 3 hari itu label udah memutuskan untuk kita second press untuk tour Eropa. Gila. Begitu. Siap. Mantap. Ada lagi? Ada terpuaskan? Terus. Mungkin Sengat nanti bisa masuk ke third prize mungkin. Ini biasa di mana ya? Sono. Tapi nanya, kalau misalkan ada teman-teman yang pengen buat label baru gitu, itu ada saran nggak misalkan promonya apa aja sih yang harus dilakuin label gitu untuk supaya bisa produk-produknya bisa kejual, gitu aja sih. Promo-promo yang kiat-kiat dalam membangun label baru. Ini kebetulan Mas Yosef ini juga dia punya label baru, apa namanya Mas? Sekalian dipromokan. Dia rilis vinilnya Sengat sendiri, jadi ada Borderless Records. Ya, itu. Dia rilis vinilnya Sengat terbatas berapa? 100. Ya. Gimana sih ini? Nah ini perlu dikasih kiat-kiat. Ini label yang mungkin perlu dikasih kiat-kiat. Iya. Jadi Sengat ini merilis rilisan kedua ya. Rilisan kedua, pertama kaset, yang kedua langsung mencoba untuk vinil. Nah ini FYI aja, jadi ada band Sengat, dia merilis album keduanya dalam bentuk vinil, dirilis oleh salah satu personilnya yang bikin label baru. Gimana kira-kira kalau dari Mas Fajar terkait bagaimana sih seharusnya sebuah label bekerja untuk nantinya mempromosikan atau mendistribusikan atau memproduksi dan apapun itu yang harus dilakukan oleh seorang label? Ya mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya cara kalau dia mau bikin label. Ya, sebenarnya ada empat faktor ya. Ini bukan saya sok tahu, dari pengamatan saya itu ada empat hal yang perlu diperhatikan dari label. Cara pemilihan label itu sendiri ke band. Jadi bandnya apakah aktif ataukah sejauh apa dia aktif di komunitas atau di lainnya, dan sejauh apa dia membangun bandnya, dan tujuannya dia sama bandnya itu kemana. Jadi benar-benar harus tahu. Jadi tadi ada yang ngomong bahwa jadi nggak sekedar asal rilis. Nah habis itu ke distributor, dari distributor. Jadi dari label itu setelah barang itu jadi, dia harus memetakan juga distributornya kemana. Dari distributor juga lanjut ke media, apapun medianya. Nah itu bagian dari promo. Nah, kalaupun satu itu nggak tercukupi, jadinya kan pastinya ada beberapa missing yang misalkan bandnya nggak aktif. Jadi kan misalnya ya itu kan dead stop kan gitu. Nah, kalau misalkan distributornya juga nggak membantu, dibalik lagi dead stop lagi. Tapi kan masih tertolong ketika bandnya aktif, entah tour ataupun entah dia bagaimana dia membantu untuk mempromosikan juga. Nah, media juga berperan banget. Dari band juga ada porsinya juga.
untuk bisa membuat press release ataupun sekarang kayaknya juga banyak ya teman-teman yang memberikan kayak jasa untuk membuat press release band, bahkan sampai ngeblastnya juga dari harga yang 500.000 sampai berapa juta. Udah sepaket sama titik-titik yang akan paket sama di-share titik gitu. media juga. Kalau misalkan dari label itu nggak bisa bikin press release, nah itu juga sangat membantu kalau ada spare uang. Itu mungkin kayak jasa PR yang tadi diceritain Mas Yoga juga ya, yang PR-nya si PR-nya apa? Labelnya ya, Pulverize ya, kayak gitu juga ya. Itu yang saya sebut tadi apa, kita butuh musik klasik publicist. Ya, beberapa teman-teman yang di skena juga udah mulai bermain di ranah musik publicist juga. Ya mungkin beberapa aja yang tahu. Jadi itu juga sangat berpengaruh buat label-label yang dia sekarang nggak bisa bikin publicist untuk sebuah band. Tapi ya kalau nggak ada budget seperti itu, kalau misalkan budgetnya minim ya kita harus sebagaimana mungkin bisa untuk bisa membuat sebuah press release ya, meskipun sedikit asal-asalan yang penting kan bisa tersampaikan. Nah media juga berperan. Kalau misalkan cuman kecenderungan sekarang itu yang sering terjadi, yang saya bikin press release dan saya kirim ke beberapa media untuk beberapa rilisan Tarung, mereka nggak aktif, jadinya cuman sekedar kopas. Nayangin Dan benar ditayangin ditayangin di medianya, cuman kopas. Jadi antara satu media lain sama ditanya, sama penulisannya sama itu cuma itu kalau di teknik SEO itu nanti jadi duplikat konten itu. Iya. Naruh di traffic itu. Nggak di-rewrite ya? Iya, jadinya Naskahnya nggak di-rewrite iya, lagi, Mas? jadi ya Tapi di semua media Iya. lepas dari musik ya begitu. iya. Nah, Tapi kan Kompas. harapannya kan dari teman-teman media kan ada yang Pengembangan. pengembangan. Iya. Ada beberapa media yang itu sih memberikan feedback. Jadi ketika kita kirim press release, dia langsung mengirim email balik, Mas saya butuh tanya ini. Itu sangat bagus gitu. Jadi kan membuat dari label itu langsung memforward ke band, ini tolong dibantu. Jadi dari press release yang kita buat misalkan masih asal-asalan, nah itu kan dari publicistnya, dari medianya sangat membantu juga. Nah, untuk mengembangkan cerita itu yang seharusnya seperti itu. Press release itu sebagai sumber awal nantinya dikembangkan sebagai cerita. Betul ya. Ya kalau cuman kopas terus itu ya feedbacknya ya paling ya cuman nggak dapat feedback apa sebenarnya. Itu. Jadi 4 itu tuh sangat harus dioptimalkan. Satunya memang saling berkaitan. Gitu. Jadi kalau misalkan satu nggak jalan ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin masih bisa, cuman butuh energi banyak untuk biar bisa rilisan itu bisa dikenal. Gitu sih. Okay. Kalau Mas Yoga dari selaku musisi, selaku band, kriteria label seperti apa yang menurut Mas Yoga itu oke, saya mau kerjasama dengan label ini dan lain sebagainya. Kriterianya. Yang pertama jelas suka dulu dengan kami ya. Hal yang paling simpelnya ya. Yang paling simpelnya instrumen lain jelas. Kalau sekarang saya harus tahu seberapa besar dia ingin, satu investasi, yang kedua ekspektasinya seperti apa. Jadi saya ngejarnya adalah band yang label yang memang jelas punya infrastruktur yang kuat dalam hal PR. Itu satu. Yang kedua, dia harus udah punya kerjasama dengan booking agent tertentu, yang mana kita juga bisa bekerja sama dengan mereka. Itu jelas. Dan mereka berani kasih modal sejauh apapun kami ingin coba rilis sesuatu itu. Itu sih. Apapun bentuknya ya, maksudnya kayak entah itu dalam rilisan fisik atau mungkin video klip atau apa. Iya. Dan sejauh ini semuanya dipenuhi dengan sama Pulverize Records. Sementara ini Pulverize sudah sangat memuaskan. Ada tawaran label yang
mau juga dari ya kami ditawar lagi untuk balik lagi ke Eropa, tapi kan mereka tidak sadar bahwa Valtres itu sebenarnya label Eropa. Cuman operasinya aja, markasnya aja di headquarternya ada di Singapura. Begitu. Ya itu kalau kriteria ya jelas instrumennya semuanya udah disebut Mas Fajar secara komprehensif itu tadi lah semuanya ya itu yang saya cari, tapi ya itu saya butuh all or nothing aja sih. Jadi kalau mau kerja bareng ayo. Saya mendefinisikannya kerja saya nggak ini sekedar rilis ataupun segala. Bener-bener ya totalitas harus total dengan mat sama musik Jogja seperti itu juga. Seperti itu juga. Itu kan kita misalkan itu kan memang label bisa dibilang kan teman, terus dia juga masih beberapa rilisan tapi memang semua rosternya sangat dikurasi. Jadi memang kalau katakan kalau saya mencoba mendefinisikan kerja dengan Valtres adalah profesional, kalau kami kerja dengan Mas Tema itu secara esensial. Bisa dibagi seperti itu sih. Soalnya kami bisa kolaborasi dengan Mas Tema itu nggak pragmatis dulu, nggak langsung instan gitu. Kami melewati beberapa masa di mana si Mas Tema itu tahu seperti apa band, seperti apa yang kami inginkan gitu loh. Makanya dia selalu ngasih alternatif. Bagaimana kalau album ini alternatif cover seperti yang album kedua dia ngasih alternatif cover, terus di album 4 nanti juga bakal ada alternatif cover, terus kemudian berbagai macam itu magis dari Ice Mason dia coba ditangkap sama si Mas Tema Musik ya, diterjemahkan dalam bentuk kaset. Dan juga kalau kita lihat-lihat titik distribusinya Mas Tema juga lumayan luas ya. Sudah jelas di daerah Pulau Jawa, Sumatera dan kalau sudah jelas. Siap, Mas Dede. Aku mau nanya dikit. Gimana? Sebenarnya takut salah juga sih. Ini aku mau nanya sama Mas Fajar sama Mas Yoga ya. Ada nggak sih syarat-syarat buat beli rilisan fisik? Syarat-syarat nih. Jadi gini, waktu gue masih kecil itu ya, gue beli kaset ya. Itu Bismutura, Sodom, bla bla bla. Itu udah dijamin keren. Karena lo take recordingnya itu zaman dulu tuh susahnya minta ampun. Artinya lo perlu skill lah buat take recording zaman dulu ya, tahun 90. Nah sekarang ini tuh gua tuh denger band-band sekarang tuh anjing keren audionya. Pas rap kok begini gitu. Maksud gua kita ini beli rilisan fisik lihat live-nya dulu atau denger audionya dulu sebenarnya. Yang bener tuh kayak gimana sih? Ada syarat-syarat nggak? Monggo. Siapa dulu? Iya, monggo. Itu udah personal value ya Mas izin. Jadi artinya adalah sebenarnya tidak ada syarat A, B, C. Tidak ada yang menentukan beli rilisan fisik seperti apa gitu. Soalnya saya sendiri sebagai pengalaman itu tadi saya juga koleksi rilisan fisik juga. Saya udah berada dalam level ketika saya senang covernya saya bisa langsung beli. Ketika saya pernah ngelihat band dari Prancis, ternyata itu band instrumental. Saya cuma ngelihat tagline-nya doang, saya beli rilisannya. Saya baca interviewnya, saya beli rilisannya. Saya belum baca apanya itu, saya langsung aja check out seperti itu. Karena menurut saya musik itu adalah personal value di mana yaitu ya namanya rungon-rungon kan dalam bahasa Jawa. Yang kami pengen dengerin, jadi nggak ada syarat tertentu sih. Saya terlepas apakah bagaimana band tersebut itu memanifestasikan karyanya, saya justru nggak pengen tahu. Saya justru nggak pengen tahu karena ada beberapa band yang memang saya kejar untuk live-nya, justru saya pengen beli album live-nya. Jadi semacam mungkin ada Slayer, ada Live Undead, terus kemudian mungkin kalau kita ngomongin konteks Sepultura dia punya VHS apa namanya Workhouse atau apa, kayak gitu. Kalau saya seperti soalnya menurut saya band-band yang sekarang untuk live untuk sama dengan hasil produksi apa yang mereka rekaman itu mungkin agak sulit kali ya karena mereka terlalu advance kan kadang teknologi banyak manipulasi seperti itu. Jadi menurut saya kalau saya sebagai yang beli rilisan saya bisa mentolerir itu, tapi kebetulan yang saya cari adalah bukan seberapa jeli dia bisa bermain di atas gitar atau apa gitu. Saya seberapa dalam dia bisa memainkan musik tersebut. Itu kalau saya, tapi orang lain kan bisa. Yang lain karena ya itu tadi itu musik sangat personal bagi saya. Jadi sangat personal value ketika saya ingin beli rilisan fisik atau apa. Karena ada orang tuh setelah beli rilisan pengen nonton juga live. Betul. Ada yang kayak gitu ya? Iya ada yang kayak gitu.
puas dengan audio, jadi pengen lihat juga nih live itu kayak gimana gitu. Itu pengalaman yang saya dapat, izin kalau boleh nampain, itu pengalaman yang saya dapat kemarin di Eropa. Saya sempat ada cultural shock di situ. Karena di sana itu orang lapak itu tidak di luar tapi di dalam. Itu hal yang lazim sama di sana. Jadi orang itu, kami main pertama itu di Lestal, Swiss, ya kan? Itu kota kecil mungkin kayak Yogyakarta atau Malang, tapi die hard semua. Kami show di sana itu semua orang itu yang beli rilisan fisik itu harus ngeliat bandnya live dulu. Jadi yang menentukan kita laris apa enggak itu seberapa menit. Setelah di situ kami main di Kassel, Jerman dan segala macam, semuanya seperti itu, sama template-nya. Makanya setiap hari kami dievaluasi oleh booking agent bagaimana kalau lagu kedua dimainin lagu ketiga. Jadi kita switch lagu, ya seperti itu. Kami dibilangin dengan tour manager kami, road manager kami, merch dealer kami, kamu switch, jangan pace lagunya jangan telat kayak gitu. Maksudnya jangan yang nggak ada bacot bla 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 dan sebagainya. Padahal kami udah main sangat tight, tapi dia pengen lebih tight lagi. Ya, begitulah cara itu. Terus habis show, setelah kalian dismantel alat dan semuanya kami nyediain yang masak dan segala macam, setelah dismantel temuin semua supporternya, ngobrol dan segala macam. Dan di situ saya sangat terkesima ketika melihat David Undergang, David Extreme Productions itu menebarkan pesonanya untuk menggait calon pembelinya itu gila banget mas. Saya sampai di situ dia padahal udah mabuk parah, sama-sama mabuk tapi dia lebih parah ya. Keren banget dia. Contoh ada satu fans yang dia yang beli, aku pengen di literan elit yang terakhir ya, mungkin adalah yang digambar Timo Ketela itu, saya lupa albumnya namanya apa. Dia nunjukin loh, kami ada kaset yang terbaru loh. Kamu udah dengerin ini belum? Jadi engagementnya itu selalu ada. Nah di sini engagement itu tidak ada. Engagementnya itu selalu joke dalam konteks exhumation ya. Saya paling nggak senang kalau musik itu dianggap joke dalam konteks exhumation. Saya nggak pernah melihat di sana tuh engagementnya joke. Mereka melacurkan bandnya sendiri dalam joke tuh nggak pernah. Semuanya serius. Untungnya seperti itu. Saya sangat terkesima sama Extremely Rotten itu. Lari semuanya fucking sold out. Dan dia langsung turun tangan menjadi marketing ya. Langsung dari marketing dan cara komunikasinya wah luar biasa. Menjelaskan itu dan dia malah bantu jualan juga. Kamu udah dengerin belum? Ini jauh nih dari Indonesia, kamu tahu nggak lama segala macam. Dia ada album satu nggak bawa, album 2, 3, 4 bawa kan? Ngobrol di situ. Semuanya diajak komunikasi. Jadi engagementnya itu nggak sekedar penjualan pembeli. Dia dikasih edukasi juga. Saya melihat baru sekali itu mas. Saya sama Punto sempat shock ketika kayak gitu. Selain kami shock juga ketika kami cara berdagang berniaga musik di sana, kami juga shock ketika memang buset, ini loh label true. Harusnya kayak gitu. Seperti ini gitu. Ini kayak gini loh. Ini loh penonton band semuanya diajak ngobrol semuanya. Gak ada di situ diskriminasi orang. Wah ini kayaknya nggak punya duit. Oh ini kayaknya nggak. Oh ini kayaknya ini nggak paham nih musik. Seperti itu. Oh dia pakai voivod kok datang ke acara Prenelit, nggak ada kayak gitu. Nggak ada diskriminasi seperti itu, nggak ada. Semuanya datang. Semua yang datang tuh harusnya pengen lihat band tertentu dan segala macam, diajak komunikasi. Itu baru tau. Gak ada ceritanya dia, ada nonton datang pakai kaos Exhumation, sebutkan 5 lagu Exhumation itu nggak ada ceritanya. Nggak ada bentuk diskriminasi seperti itu, nggak ada. Menarik. Menurut saya keren banget. Cara mereka berniaga, cara mereka berkomunikasi, dan cara band show ya. Akhirnya saya paham sekarang kenapa band di sana tuh sangat tight dan sangat disiplin dalam berkarya ya. Ya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri band-band favorit yang main dengan kami ataupun tour dengan kami selama tour di sana. Kami merasakan semuanya, atmosfer, ambience, dan otomatis kami ke bawah. Begitu. Menarik. Nah ini jadi ada bayangan kalau nanti kita ke Eropa kayak gimana ya. Mas Fajar mungkin bisa ditambahin. Sudah dijelaskan panjang, detail sama Mas Yoga juga sebenarnya. Jadi ya memang nggak ada apa ya, itu sebenarnya pilihan personal juga, mau nggak ada syarat-syarat ataupun apa bawa KSK atau apa lain-lainnya juga nggak perlu ya. Jadi sebenarnya pilihan personal mau, dan kebanyakan juga kadang kita itu kalau zaman dulu itu sering zonk ya, covernya bagus, terus kemasannya bagus, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ataupun kadang penggarapannya salah-salah tapi live-nya bagus. Nah itu balik lagi ke kita,
Jadi balik lagi untuk ya udah kita supportnya dalam versi apa gitu aja. Jadi memang nggak ada sebuah syarat yang rumit untuk mendengarkan sebuah rilisan. Jadi kalau suka ya udah, ataupun mungkin ya kita bisa DM bandnya langsung kan, itu kan juga bentuk dari kritik kita ya sebagai kita yang kalau saya memposisikan sebagai pendengar ya, pendengar ataupun penggemar juga. Jadi ya live lu kurang ini gitu. Jadi kan kalau mereka welcome kritik ya itu bisa jadi masukan, tapi kalau enggak ya udah itu urusan mental jadinya kan. Itu balik lagi ke masing-masing personal juga sih. Jadi nggak ada lah kayak harus syarat-syarat nggak ada sih, bebas. Ya, nambahin mungkin ini menarik ya, yang tadi yang soal si Extremely Rotten, dia benar-benar mencoba menjadi marketing untuk labelnya di setiap show ya, dengan aku punya ini, udah dengerin ini belum, dan lain sebagainya. Kalau mungkin dari Mas Fajar nih ya, menanggapi dari ceritanya Mas Yoga tadi, kalau misalkan dilihat dari acara-acara sekarang itu kan yang pertama kondisinya kan udah jarang ada lapakan. Biasanya lapakan itu ada ketika memang ada band tour yang datang apa segala macam, kayak lapakan yang lesehan atau gelar apa itu sebenarnya kayak zaman saya pas masih di Lamongan era 2000-an itu udah bisa dibilang udah lumayan jarang sekarang Mas Yo. Jadi kalau misalkan Mas Fajar sendiri seperti apa sih seharusnya dari si pelaku label ya, apakah kan sekarang apakah mungkin karena terpapar teknologi, jadi sekarang pemilik label lebih banyak melayani penjualan dari marketplace, jadi tidak ada interaksi antara penjual, pendengar, atau seperti apa? Ada fenomena apa kira-kira? Ya, apa yang dilakukan Extremely Rotten Production itu ya memang selayaknya label ya kayak gitu. Jadi ya direct sellingnya ya memang harus kayak gitu juga. Harus pengetahuan dari label itu juga sangat penting untuk kayak memperkenalkan ini kepada orang yang baru, apalagi kan exhibition tour buat mereka itu out of nowhere dan mereka mungkin belum dengar sama sekali. Jadi ketika sebuah label memperkenalkan ya harusnya gitu, kerjanya seperti itu memang. Cuman masalahnya di sini mungkin masih belum bisa menerima, mungkin belum bisa menerima hal kayak gitu juga. Jadi ketika kita menjelaskan atau kebanyakan mereka langsung kabur, kayak padahal kita nggak nyuruh beli gitu kan. Jadi kayak langsung ini loh, lu suka dengerin ini, coba lu dengerin ini. Kita mundur begini gitu kan. Nah, gitu kayak padahal kita juga sebenarnya lebih ada juga beberapa pembeli yang lebih nggak beli tapi mereka sharing. Bahkan kita bisa ngobrol berjam-jam sampai acara kelar cuman ngobrolin beberapa staff di lapangan kita yang cuman sharing band, sharing cerita-cerita atau apa yang terkait sama band itu tadi juga, bahwa dia referensi ini referensinya kayak ini musiknya lebih gini, coba dengerin ini dah. Jadi ketika jadi kita memperkenalkan sebuah band itu sendiri, ya seharusnya yang memang seperti itu. Jadi kita bisa direct sellingnya juga oke. Nah sekarang orang lebih cenderung ke online, ke online. Jadi ya mungkin karena di online sendiri juga bisa memberikan kayak kemudahan ataupun juga pay letter gitu yang itu ngaruh. Nah itu ngaruh sebenarnya. Betul. Banyak dari beberapa dari kita yang sebenarnya pengen beli, cuman dia mesti nanya di online ada nggak mas? Di online ada nggak? Di marketplace ada nggak? Karena kita nggak menyediakan itu, jadi ya kita ya mereka nggak jadi beli. Sebenarnya kita yang inginkan adalah interaksi kayak zaman dulu. Zaman dulu itu interaksi, beli nggak beli ya kita ngobrol, kita sharing ataupun kita kita nanya kalau ini mas aku kemarin dengerin ini. Jadi kadang orang yang jadinya nggak beli ataupun cuma beli satu bisa beli banyak. Itu sih. Direct selling itu memang ini ya, masih sangat berpengaruh, sangat bagus karena ada interaksi gitu ya jadinya. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman sekalian? Pas azan Isya juga ada yang ditanyakan sebelum kita closing.
Ada lagi? Nggak ada? Udah lumayan banyak ilmunya, semoga bisa diterapkan. Ada lagi? Ada lagi? Apa ya? Mas Levoy, ada pertanyaan? Mas Levoy. Boleh. Ya. Terakhir. Halo, ya selamat malam. Saya Levoy dari Loud and Roll. Enggak, ini saya mau cerita tentang banyak yang terjadi kemarin. Belum lama ini kan ada yang label Indonesia yang rilis reissue dari band lokal juga tuh, merame tuh masalah itu kayak gitu tuh. Terus dia juga sempat ngerilis label apa band luar juga ya, saya juga lupa nama bandnya apa. Iya. Ya. Label apa teman apa band teman semua. Ya. Ya pokoknya seperti itu. Ini menanggapi masalah seperti ini nih yang banyak terjadi ya, kasus rip off ya. Banyak yang terjadi, emang banyak dilakukan oleh oknum-oknum dari teman-teman kita sendiri kadang gitu, dari label yang kita kenal dan kita kenal orangnya. Ini gimana nih mengatasi masalah seperti ini nih? Dari band, dari record label, gimana Mas? Gitu aja. Cap, terima kasih Mas Levoy. Terkait rip off yang akhir-akhir ini lagi rame ya, dua label yang sempat diviralkan sama teman-teman karena memang dia melakukan sebenarnya banyak. Kalau misalkan kita ngeliat di beberapa tahun-tahun sebelumnya ada beberapa label yang sampai ada case juga Indonesia dicap sebagai saking banyaknya yang tukang rip off, baik itu yang label maupun yang jualan rilisan fisik. Kayak misalnya di Discogs itu banyak beberapa yang tidak mengirim ke Indonesia, itu kan ada beberapa. Nah seperti itu. Ada gimana supaya meminimalisir hal-hal seperti itu, maksudnya baik dari sisi label maupun dari sisi band, mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan banget sebelum sign atau kerjasamanya seperti apa mungkin. Monggo Mas Fajar dulu. Mungkin pertama itu sebenarnya dia dalam pemilihan band dia mungkin kurang riset juga, penggemarnya sejauh apa, sebanyak apa, dan ketika ini di reprise atau dirilis di Indonesia itu penjualan peminatnya seberapa banyak. Itu berarti maksudnya ketika si band dirilis ternyata tidak mencapai target ekspektasi yang diinginkan. Iya. Jadi sebenarnya mungkin dari band juga sebenarnya kerjasamanya bagus, memang nggak ada niatan di pop. Tapi ketika di luar ekspektasi, bukan saya membela atau apa ya. Iya. Disclaimer, saya nggak membela apapun, tapi mostly kebanyakan beberapa teman yang mungkin pernah license apapun itu, mereka tidak mengira bahwa itu ternyata nggak terlalu menjual. Jadi pemilihan band ataupun apa itu ternyata ketika PO dibuka ternyata nggak sesuai dengan itu. Jadi dia harus menutupi produksi untuk royalti dan royalti juga. Berarti produksi udah jalan ya? Biasanya jadi kadang misalkan si bandnya deal, nih dia minta misalkan sejumlah berapa piece kaos atau kaset, atau minta dibayar royalti berupa cash. Ketika udah deal berarti kan si label kan harus memenuhi, sedangkan rilis ke promonya dia itu tidak berjalan dengan baik, dalam artian yang harusnya dia itu mikirnya kayaknya kalau saya jualan selusin nanti akan bisa bayar royalti, ternyata nggak berjalan. Itu salah satu case-nya seperti itu biasanya. Terus case kedua adalah bisa jadi dia juga melakukan kecurangan. Jadi mungkin kalau yang kasus yang sempat viral kemarin itu, jadi ada beberapa kecurangan yang sebenarnya dari klausul perjanjian mereka dicetak berapa dan berapa banyak itu. Nah dia melakukan lebih dari itu. Dan itu pun juga mungkin entahlah ya duitnya dipakai apa urusannya. Terus dari hasilnya itu juga hasil barangnya yang ada beberapa temen juga beli ternyata ya tidak sesuai ekspektasi, dan itu yang kadang karena efeknya adalah pelaku langsung menghilang gitu. Jadi ya meskipun udah ada perjanjian hitam di atas putih untuk kalau misalkan ada force majeure ataupun dari kesalahan atau kealpaan dari
label, nah itu dia harus memenuhi pembayaran. Tapi karena si label menghilang atau apa ya mostly kebanyakan sanksi sosial ataupun dari teman-teman terdekat yang akhirnya mengingatkan atau kayak itu. Tetap yang akan dirugikan berarti dari pihak band, dari pihak band yang mengikuti pre-order atau pembelian tapi tidak dikirimkan berarti. Ya itu yang masih belum tegas ataupun hukumnya kenapa gimana, dan itu pun juga karena tidak bisa diproses secara hukum juga karena bakal wasting time juga untuk beberapa orang memikir itu akan wasting time dan itu. Jadi akhirnya ya sanksi sosial itu banned pelakunya atau banned dari itu ya. Jadi jangan biarkan dia aktif lagi ya, dengan label yang lain. Gitu. Jadi memang sanksi sosialnya ya di batas bergeraknya ataupun kalau bisa udah cut off. Kalau dari Mas Yoga mungkin dari sisi lain. Kalau sekarang saya dari kapasitas sebagai pembeli aja ya. Sebagai pembeli atau konsumen, kebetulan semua band yang viral itu kebetulan bandnya semuanya kawan. Jadi semuanya coba konfirmasi ke saya. Saya coba garis bawahi lagi konfirmasi. Apakah kamu kenal ini? Kenapa belum komunikasi dengan saya? Kenapa tidak jelas dan segala macam? Coba saya simpulkan, coba saya tarik garis. Coba saya tarik benang merahnya adalah satu, mungkin ini bisa menjadi salah satu bahan kontemplasi ya buat band yang sedang membangun label, mengelola label atau ingin membentuk label adalah satu. Kalau memang belum siap dengan instrumen menjadi seorang label yang baik dalam hal ini adalah mempunyai musik publicist yang mumpuni, mending tidak usah buat label. Soalnya memang sebenarnya apa namanya ya, kita tuh ya secara tidak langsung kan kita bahasa Inggris kan bukan bahasa utama kita kan, jelas pasti ada kendala di situ. Tapi jangan sampai jadikan language barriers itu menjadi satu hambatan di mana kalian itu tidak transparan dengan roster kalian begitu loh. Soalnya rata-rata 99,99% itu tuh masalahnya itu perihal komunikasi saja. Mungkin orangnya di sini melihatnya sajanya itu yang terus dan malah ini cuman sesuai informasi yang enggak saya ini. Sementara kalau di sana itu yang ya sesuai pengalaman saya aja, berdasar pengalaman, komunikasi itu sangat penting begitu loh Mas. Itu kan hal komunikasi saja. Kenapa belum nyampe juga bisa kamu tanyakan nggak? Gitu. Dengan harapan band tersebut ini, maaf saya tidak bisa nyebut band ini, saya itu bisa komunikasi dengan label itu dengan bahasa Indonesia. Kemudian saya transfer ke sini, kan saya yang nggak terlibat jadi terlibat. Jadi saya bisa menyimpulkan itu label yang bermasalah itu tidak mempunyai instrumen yang tadi disebut Mas Fajar juga dan teman-teman yang lain. Mereka tidak siap dengan itu tadi. Media yang baik dan segala macam. Sebenarnya banyak kan cara kalau untuk memitigasi. Baik gimana? Kalau seandainya kita pengen rilis kultura atau kreator dan segala macam, ya udah kita hire aja teman-teman yang memang bisa berbahasa dengan baik. Atau media dengan baik kayak gitu, nggak usah malu. Ya memang kerjanya seperti itu. Daripada dipegang sendiri terus endingnya seperti ada poin-poin yang miss jadinya. Saya baca satu komen dengan kasus viral yang terakhir yang bikin saya lus-lus dada itu loh. Ada satu komen, ini real, ini ada, cuma saya nggak bisa mention bandnya. Saya nggak bisa mention bandnya on air. Dalam bahasa saya off air bisa. Di sini ini via DM ya. Ada satu komen, itu salah satu prominent figures juga, prominent figures dalam segmentasi kami Exhumation, karena ini konteksnya kan band-band seperti itu kan. Ada satu komen. Dia pokoknya ngomong kalau dalam bahasa Indonesia, saya nggak berekspektasi apapun dengan label Indonesia karena satu, kualitasnya pasti kualitas Indonesia, yang kedua pasti penyebarannya juga ya kalian bisa apa? Iya kan? Kalau seandainya kita hire dengan tim PR yang baik dan segala macam, pasti tidak ada komen seperti itu. Jangan sampai kita tuh menjadi bahan punchline gitu loh. Itu sangat menyakitkan. Gitu. Gimana memitigasinya? Ya itu tadi. Gandenglah media, gandenglah tim PR dan yang bagus, publicist yang bagus. Toh ini kan buat
kan mutualisme juga kan, pasti nanti bagus. Implementasi di lapangan itu pasti bagus daripada seperti ini. Soalnya ini pure menurut saya, terlepas ibaratnya orangnya itu memang rakus, pengen bawa uang atau kayak gimana dari luar negeri, wah gede nih dan segala macam. Tapi terlepas itu semua, masalahnya komunikasi. Saya yakin karena ya kayak gitu. Karena saya diminta tolong, coba ditanyain dong, coba ini. Artinya mereka nggak komunikasi dengan baik. Ya kan, saya bisa menyimpulkan sendiri. Oh, berarti ini perkara komunikasi. Itu menurut saya itu 3 atau 4 label lah yang kebetulan yang mencoba itu. Itu yang sedikit saya, itu tadi komen yang sedikit saya, buset, sampai ada label tertentu. Itu artinya kan, buset, udah jadi, jangan sampai jadi blueprint nih, label-label bisa pasti rip off kan, kan kepengenan teman-teman yang punya label kan seperti itu. Itu. Ya selain mungkin kalau menurut saya sebagai pembeli tadi, ya saya lebih nyaman untuk membeli rilisan fisik di mana label tersebut tuh punya aktivasi yang banyak. Aktivasi semuanya, kalau di luar kita ambil contoh Extremely Rotten Production ya, dia punya acara yang level gigs kecil, namanya Extremely Rotten juga. Dia punya skala yang lebih besar dengan si Simon Prenelit, namanya Unearth Morbidity. Nah, saya senang ngeliat gitu, oh ini labelnya real, ya kan? Kayak gitu, dan dia komunikasi lancar. Dia setiap ini ngupload terus di media sosial, selalu ngupdate penting dan nggak penting gitu loh. Nah, saya sebagai pembeli merasa aman pada seperti itu. Bahkan saya nggak suka pun saya pasti beli. Saya pengen dengerin doang, pengen ngerasain atmosfernya seperti apa. Labelnya dia nih tak beli. Oh pasti kurasinya bagus nih soal komunikasi. Kan kalau menurut saya label bisa sukses itu ketika dia bisa berjualan terhadap segmentasi yang jelas-jelas nggak suka terhadap label tersebut musiknya. Menurut saya mau beli musik, saya nggak suka reggae gitu loh. Saya sampai suka berarti ini bukan karena bandnya tapi karena labelnya. Bisa jadi seperti itu. Karena pasti ada kemungkinan, ada probabilitas di mana label juga ini kan mendukung, ibarat mengkurasi gitu loh. Gitu. Yang branding itu nggak cuma band tapi label juga harus punya brand yang kuat. Jelas, makanya label. Misalnya kita ngomongin misalnya berdasarkan pengalaman saja, Wolfresh yang menurut saya dia bisa kerja sendiri, dia bisa kerja mandiri. Saya sebagai Sumason pun saya bisa kerja mandiri, tapi kita butuh karena apa? Kita nggak bisa mandiri nih, kita harus teamwork karena itu tadi komunikasi. Kan kita nggak mempermasalahkan duit di sini, komunikasi agar semuanya lancar dan segala macam. Ya sekali lagi, kan semuanya juga udah diobrolin sama Mas Eka kan. Dia nggak bisa sendiri karena ya itu tadi butuh penyambung lidah. Betul. Mungkin gitulah. Siap. Terima kasih banyak. Semoga ini karena udah jam segini, jadi ada beberapa sesi yang lain. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak buat narasumber kita. Kita kasih aplaus. Alhamdulillah. Ya, ini terima kasih banyak Mas Yoga sama Mas Fajar. Tadi Mas Eka udah balik duluan atas diskusinya yang jujur saya sebagai pelaku label juga merasa akhirnya banyak informasi yang saya dapat. Mungkin semoga nanti bisa diterapkan oleh saya sama teman-teman yang lain juga yang bikin band juga, nantinya bisa diterapkan juga untuk tips dan trik, ide-ide dan tadi apapun yang sudah di-share oleh teman-teman. Terus ini nanti ada rekaman live-nya juga di Load and Roll, nanti akan ditayangkan oleh Load and Roll, Mas buat Load and Roll, sama di Shothouse, di Borderlessin juga nanti ada. Gitu, terima kasih untuk media partner yang hadir kali ini. Terus kita masih ada satu sesi, jadi ada apa? Oh iya, ada game sama hearing session. Jadi nanti ada, sambil kita main game, kita ada game namanya Musik Pong. Jadi teman-teman yang ada di sini, kita akan bagi-bagi kaset sama, ada kaos juga? Ada kaos juga. Kaset, kaos, foto? Enggak ada. Oh, enggak ada. Nomor telepon? Jadi kita ada beberapa kaset sama kaos yang akan dibagi. Mas Yoga, Mas Fajar, matur nuwun. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol panjang lagi, off air maupun on air.